ekspresi Wiri Chen yang sangat serius atau mungkin Udah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik Dia tombol mengajakku subscribe. meninggalkan restoran dan membawaku berjalan-jalan di sebuah taman. Tanganku memegang kopi dan hotdog berjalan di taman dengannya. Aku makan dengan santai. Kehidupan santai seperti ini membuatku merasa kehidupanku berubah. Apakah kamu merasa sesekali jalan-jalan santai seperti ini perasaan menjadi lebih baik? Wiri Chen melihatku dari samping, bibirnya tersenyum. Aku menganggukkan kepala kepadanya. Sejak tiba di luar negeri, setiap hari aku sibuk bekerja. Setengah tahun ini kemajuanku sangat pesat, semua orang dapat melihatnya. Wiri Chen sering menasehatiku untuk lebih santai. Banyak hal tidak dengan mudah dapat diraih, tetapi hanya dengan menyibukkan diri, aku tidak lagi berpikir yang tidak-tidak. Seperti sekarang aku berjalan-jalan di taman dengan Wiri Chen, tetapi di dalam pikiranku semua adalah keadaan tadi ketika bertemu dengan Owen Cheng di restoran. Eva, bahagialah. Tiba-tiba dia menggenggam tanganku, aku terkejut, tiba-tiba aku ingin menarik kembali tanganku. Eva, kamu berjanji padaku untuk memberikanku waktu 3 bulan. Tiba-tiba aku terdiam, Wiri Chen tersenyum, jangan menolakku, belajarlah untuk menikmatinya. Aku tersenyum dengan terpaksa dan menganggukkan kepala. Usiaku tahun ini 26 tahun, dan juga aku telah 2 kali menikah dan 2 kali bercerai, dan sekarang aku adalah ibu dari 2 orang anak, sudah tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang tidak pasti. Tetapi, aku benar-benar tidak biasa bermesraan dengan Wiri Chen seperti ini. Untung Wiri Chen tidak melanjutkan. Dia hanya menggandeng tanganku dan berjalan-jalan santai. Aku terus memberitahu diriku karena telah memberi Wiri Chen waktu 3 bulan, maka 3 bulan ini aku harus lebih bisa membuka diriku. Tetapi di dalam hati aku selalu teringat kedua anakku. Tidak berapa lama kemudian aku berkata kepada Wiri Chen, aku ingin pulang. Ketika aku pulang ke rumah kedua anakku telah makan dan tidur, melihat kedua anak yang tidur di kasur kecil, tanpa aku sadari aku teringat akan Owen Cheng. Walaupun kedua anak ini baru 1 bulan lebih, tetapi di tubuh mereka terdapat bayangan Owen Cheng. Betul, kedua anak ini juga mirip denganku, tetapi mereka lebih mirip dengan Owen Cheng. Setiap kali melihat mereka berdua hatiku sangatlah kacau. Aku terkejut ketika hari ini bertemu dengan Owen Cheng di restoran. Sekarang aku sangatlah merasa tidak tenang. Dulu aku bisa bersama Owen Cheng itu karena aku mengandung anaknya, dan Owen Cheng memintaku untuk melahirkan anak ini, oleh karena itulah ada perjanjian. Waktu itu aku tidak mengerti permintaan dari Owen Cheng. Tapi akhirnya aku mengetahui ternyata wajahku mirip dengan Catherine Chu. Aku semakin merasa Owen Cheng menginginkan anak yang mirip dengan dirinya dan juga mirip dengan Catherine Chu. Tetapi akhirnya ketika anak itu sudah tidak ada lagi pun, Owen Cheng bersedia tetap bersamaku. Aku rasa karena Owen Cheng sudah terbiasa akan kehadiranku. Dan juga hidup denganku yang memiliki wajah seperti Catherine Chu dan juga aku adalah orang yang tidak merepotkan dia dan cukup menyenangkan, dan juga aku adalah mantan istri Daniel Qin, dan kebetulan Daniel Qin lah yang tanpa sengaja membunuh Catherine Chu. Walaupun operasi dapat mengubah wajah menjadi seperti Catherine Chu, tetapi gen tidak dapat diubah. Aku tidak tahu apakah Owen Cheng mengetahui aku melahirkan kedua anak ini, dan yang lebih aku khawatirkan adalah keberadaan kedua anak ini, apakah dia akan mengambil anak ini dari sisiku. Semakin dipikirkan semakin aku merasa takut. Aku mengetahui kekuatan Owen Cheng, walaupun aku bukanlah Eva Luo yang dapat ditekan, tetapi Owen Cheng bukanlah lawan yang sepadan. Menjadi kuat. Aku harus menjadi lebih kuat. Sekarang aku tahu pentingnya pekerjaan dan uang. Bila mana aku sampai harus berhadapan dengan pengadilan, aku harus dapat membuktikan kepada pengadilan bahwa aku mempunyai kemampuan untuk menghidupi anak-anakku. Teringat hal ini aku menjadi tidak tenang. Sejak melahirkan sudah 1 bulan lebih aku tidak ke kantor. Sebenarnya aku berpikir untuk cuti lebih lama, tetapi hari ini ketika bertemu dengan Owen Cheng aku merasa terancam, 1 menit pun aku tidak dapat berdiam diri lagi. Aku ke perusahaan sebentar, tolong kalian jaga anak-anak. Aku berkata kepada Bibi dan Bibi yang menjagaku sehabis melahirkan, dan aku pun mengambil tas dan pergi keluar rumah. Wiri Chen sudah pulang ke rumah, kalau tidak mana mungkin aku dapat keluar dengan mudah. Orang-orang di kantor begitu melihatku semua merasa heran. Karena ini adalah hari pertamaku masuk kerja setelah melahirkan. Dan juga aku datang dengan sangat tiba-tiba. Setelah aku duduk di ruang kerjaku, aku baru merasa lega, dan dengan segera aku mulai masuk ke dunia kerja yang sibuk. 1 bulan,
Walaupun aku mengerti semua pekerjaan di kantor, tetapi tetap saja ada beberapa hal yang sebelumnya tidak aku perhatikan. Aku lupa waktu begitu mulai bekerja, begitu aku mengangkat kepalaku setelah membaca dokumen terakhir, ternyata langit sudah sangat gelap. Aku memijat bahuku yang sakit, tiba-tiba bekerja dalam porsi yang lumayan banyak aku merasa tidak terbiasa. Karyawan yang lain sudah pulang, cahaya di luar sedikit gelap. Aku melihat jam, lalu segera mengambil tas dan pulang. Walaupun anak-anak sudah mulai minum susu formula, tetapi setiap hari aku tetap memberi mereka ASI. Ini adalah pertama kalinya aku meninggalkan anak-anakku cukup lama, walaupun aku tahu bibi dan bibi yang menjaga lahiranku cukup bertanggung jawab, tetapi aku tetap merasa khawatir. Tuk tuk tuk, suara hak sepatu tinggiku yang mengenai lantai berbunyi sangat nyaring, di lorong sepi seperti ini suara sepatuku bergema, membuat bulu kuduk berdiri. Aku menggenggam erat tasku, lalu menekan tombol lift. Mungkin karena telah lama tidak datang ke kantor, dulu aku sering lembur, tetapi sekarang aku merasa takut. Lift langsung meluncur ke basement tempat parkir mobil, memegang kunci mobil sambil mencari mobilku, langkah kakiku sedikit tidak karuan. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang lewat, aku terkejut, dan sedikit berteriak, "Ah!" Basement yang gelap, aku melihat sebuah bayangan badan yang besar. Tercium bau tembakau, tangan Owen Cheng memegang sebuah rokok berdiri tidak jauh dari tempatku berdiri, cahaya dari rokok kadang terang kadang gelap. Aku sama sekali tidak mengira akan bertemu dengannya di tempat ini, banyak kata-kata yang tersangkut di tenggorokan, aku belum sempat berbicara, tiba-tiba Owen Cheng mendekat beberapa langkah. Bayangannya yang gelap menutupiku, tanpa aku sadari aku mundur ke belakang, punggungku bersandar pada tembok. "Apa yang akan kau lakukan?" Suaraku parau, jantungku berdegup dengan kencang. Bau yang asing tetapi familiar ini menutupiku, aku melihat dia dengan rasa takut, aku menggenggam erat tanganku. Dia tidak berbicara, hanya melihatku. Tatapannya sangat tenang dan dalam, tetapi sepertinya terselubung banyak perasaan, seperti dulu tetapi aku tidak dapat menebaknya. Dia menghisap dalam rokoknya, lalu mengeluarkan asap putih, lalu membuang rokok itu di lantai dan menginjaknya. Gerakannya seperti penjahat, tetapi terdapat gaya tampan yang berantakan. Tiba-tiba dia menjulurkan tangannya, dan dia menahanku di sudut tembok. Dengannya sangatlah dekat, aku merasa bahkan bernapas pun aku merasa sulit. Detak jantungku begitu kuat, rasanya seperti hanya dengan membuka mulut, jantungku akan melompat keluar. Di bawah cahaya lampu yang temaram aku melihat Owen Cheng, dia masih begitu tampan, gerak-geriknya sangatlah anggun, tetapi wajahnya sangatlah suram. "Kamu berubah banyak." Tiba-tiba dia berbicara, aku merasakan napasnya yang hangat di wajahku. Aku gugup dan tidak tahu bagaimana untuk menjawab, tetapi seperti otakku yang bereaksi duluan. "Orang pasti bisa berubah." Aku menjawab dengan suara yang rendah. Setelah mengatakan hal itu, kata-kata selanjutnya menjadi mengalir dengan mudah. "Cheo Cheng, kamu malam-malam begini apakah ada urusan?" Owen Cheng melihatku, lalu berkata, "Aku mencarimu." Hatiku menjadi gugup. Aku menurunkan kelopak mataku untuk menutupi gejolak hatiku yang terpancar di mataku. Aku mendorong lengan Owen Cheng. Tenaganya sangat kuat, aku tidak dapat mendorongnya. Tanpa ku sadari aku membasahi bibirku, dan tidak ingin terus di posisi berdekatan dengannya, lalu aku membungkukkan badan dan keluar dari bawah lengannya. Owen Cheng tidak mengira aku akan seperti ini, dia terdiam, tetapi tanpa menunggu dia bereaksi aku tertawa dan berkata, "Untuk apa mencariku? Apakah mau membicarakan bisnis?" Cheo Cheng mau membicarakan bisnis, apakah mau bekerja sama dengan perusahaan kami? Dalam beberapa bulan ini aku telah bertemu berbagai macam orang, aku dapat berhadapan dengannya seperti berhadapan dengan kustomer lain. Lagi pula, aku telah beberapa kali memikirkan bagaimana bersandiwara bila aku bertemu dengan Owen Cheng. Dia terus melihatku tanpa berbicara, lalu mengeluarkan kotak rokok dari kantongnya, gerak-geriknya sangat terlatih lalu dia menyalakan rokok tersebut. Melihatnya merokok, aku mengerutkan kening, hampir saja aku menyuruhnya untuk jangan merokok. Dulu ketika Owen Cheng mengetahui aku hamil dia bersedia untuk berhenti merokok. Tapi akhirnya aku meninggalkannya dengan pengaturan dari Janet Song, ketika aku bertemu kembali dengannya dan dia kembali merokok. Dulu aku pernah menasehatinya untuk berhenti merokok, Owen Cheng menyetujuinya sambil tertawa, setelah itu ketika aku bersamanya dia sangat jarang merokok. Tetapi sekarang, warna rokok yang menyala merah itu kadang gelap kadang terang, asap putih itu terbang ke atas, aku melihatnya yang terus diam.
Sekarang aku dan Owen Cheng tidak ada hubungan apa-apa lagi, aku tidak memiliki hak untuk mengaturnya. Perusahaan yang kamu pegang sekarang bisnisnya sangat baik, tiba-tiba dia berkata. Aku kembali membasahi bibir, sepertinya dia telah mencari tahu tentang aku. Aku bekerja di perusahaan Wiri Chen ini tidak dapat ditutupi. Dan juga aku tidak bermaksud untuk menutupinya, lalu sambil tertawa berkata, lumayan, tetapi dibanding dengan perusahaan besar Cheng masih jauh. Sepertinya Cheo Cheng ingin bekerja sama dengan perusahaan kami. Sampai bagaimana bisnis kami pun sudah Anda cari tahu. Masih dalam pertimbangan. Kalau begitu aku harus lebih giat. Aku tersenyum dan menjawab pertanyaannya, wajah Owen Cheng saat ini masih tetap muram, tetapi aku tertawa dengan sangat lepas. Tiba-tiba sebuah cahaya menyinari kami, dengan refleks aku mengangkat tangan untuk menutupi mataku. Tidak lama kemudian aku baru menyadari ternyata itu mobil Wiri Chen yang terparkir tidak jauh. Wiri Chen menutup pintu mobil dengan keras, dengan segera dia berjalan ke depanku. Dia telah menatap aku dan Owen Cheng. Dari tatapan matanya terlihat bahwa dia terkejut, lalu berdiri di sampingku dan menggandeng tanganku. Mengapa kamu tidak mengatakan kalau datang ke kantor? Aku bertanya dengan bibi baru aku mengetahuinya. Kamu juga tidak mengangkat teleponku. Sekretaris berkata kamu lembur di kantor. Wiri Chen terus memandangiku, tetapi dari kata-katanya terdengar bahwa dia menyalahkanku. Cara dia yang seperti tidak melihat Owen Cheng membuatku merasa tidak enak, dan juga dia langsung menggandeng tanganku seperti ini, aku dapat merasakan tatapan Owen Cheng yang membara terhadapku. Ada beberapa pekerjaan di kantor, tanpa kusadari sudah larut malam. Aku menjawabnya dan tersenyum terhadap Wiri Chen, dan membiarkan dia menggandeng tanganku. Hari ini aku baru memberikan satu kesempatan kepada Wiri Chen di hadapan Owen Cheng, bagaimana mungkin sekarang aku menolak Wiri Chen? Hanya saja aku tidak tahu apakah Owen Cheng mengetahui bahwa aku cuti melahirkan 1 bulan, karena itu pada saat berbicara aku sengaja tidak berkata dengan gamblang. Hatiku masih berharap. Berharap Owen Cheng tidak mencari tahu semuanya tentang diriku. Tetapi aku juga tahu. Bila dia mencari tahu di mana aku bekerja, dan juga mengetahui keadaan bisnis perusahaan, maka pasti dia pun tahu mengenai sebelumnya aku membicarakan perjanjian dengan membawa perut yang besar. Pada saat aku meninggalkan Owen Cheng aku sedang hamil besar, dia mengira aku pergi setelah keguguran. Sekarang baru beberapa bulan, mana mungkin aku mempunyai anak dari laki-laki lain. Kepalaku sedikit sakit, dan nyaliku pun semakin kecil. Wiri, aku lelah, aku pulang ikut mobilmu saja. Besok kamu antar aku. Aku menarik lengan Wiri Chen dan tersenyum kepadanya, hatiku tidak tenang. Aku tahu harga diri Owen Cheng, aku bermesraan dengan Wiri Chen di hadapannya, bila dia ada sedikit maksud terhadapku, dia pasti sudah marah. Jika dia marah, dia pasti tidak akan mencariku lagi. Baik, Wiri Chen langsung menjawab, kamu bekerja terlalu serius, lain kali jangan terlalu lelah, sekarang tubuhmu masih. Ayo kita jalan. Aku segera memotong perkataan Wiri Chen, takut dia tidak sengaja mengatakan aku baru melahirkan. Wiri Chen langsung mengikutiku, dan membiarkanku menggandeng lengannya, dan akhirnya dia memandang Owen Cheng. Sekarang sudah malam, aku ada urusan dengan Eva, Cheo Cheng pastinya Anda juga ada urusan, kami jalan dulu. Cheo Cheng, untuk masalah perjanjian nanti kita cari waktu lagi bertemu di kantor, basement bukanlah tempat yang baik. Dia berkata sambil tersenyum, nada bicaranya terdengar dia tidak mau mengalah. Telapak tanganku berkeringat sambil menggandeng lengan Wiri Chen, tatapan Owen Cheng tidak berubah. Dia menghisap rokoknya, lalu tersenyum, lalu membuang puntung rokok ke lantai. Tiba-tiba dia mengikuti, dan memegang lenganku. Tiba-tiba aku terkejut dan berteriak. Wajah Wiri Chen tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia memegang lenganku yang satu lagi, dan mengerenyitkan alis. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Satu lenganku dipegang oleh Owen Cheng dan satunya lagi dipegang oleh Wiri Chen, dan mereka berdiri di kedua sisiku, kami bertiga berada di keadaan yang aneh. Cheo Cheng, apa maksud Anda? Wiri Chen berbicara dengan dingin. Senyum di wajah Owen Cheng tidak berubah, tidak memperdulikan Wiri Cheng dan terus menatapku. Tiba-tiba aku merasa tidak enak dan menundukkan kepala, aku tidak berani melihat tatapan Owen Cheng, hatiku bergetar. Apakah dia sudah tahu? Apakah dia mau mengatakan tentang anak denganku? Hatiku memberikan peringatan, di kepalaku terdapat banyak kata-kata. Sebelum kedua anak ini lahir, aku telah memikirkan bagaimana harus menjawab bila Owen Cheng mengetahui keberadaan mereka dan ingin mengambil alih hak asuh mereka, tetapi saat ini aku sangat gugup. Tetapi,
Di luar dugaan, Owen Cheng hanya memandangiku dengan sangat dalam, senyum di wajahnya semakin lebar, dan tiba-tiba dia melepaskan lenganku. Aku hanya merasakan tekanan yang ada di lenganku menghilang, dan terdengar suara Owen Cheng di samping telingaku yang serak dan merdu.